Pertarungan saat berpuasa. Mengupas kitab Yesaya 58 ayat 1-12. Dalam tata cara menyambut hari pendamaian, ketika 10 hari sebelum hari pendamaian tiba, maka orang Israel akan meniup terompet untuk menyambut hari pendamaian seperti yang diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah tersebut adalah supaya menyaringkan suaramu bagai sangkakala. Tertulis dalam Yesaya 58 ayat 1. Terompet yang ditiup itu terbuat dari tanduk kambing dan disebut shofar. Terompet tersebut ditiup atau dibunyikan sebagai satu peringatan atau pengingat waktu 10 hari sebelum hari pendamaian. Selanjutnya, pada setiap tahun ke-50 yang jatuh pada hari pendamaian, maka akan diumumkan permulaan dari tahun Yobel atau tahun pembebasan. Tiba tepat pada hari pendamaian, maka orang-orang Israel akan melakukan puasa. Puasa pada hari pendamaian ini adalah satu-satunya puasa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Alkitab. Allah memerintahkan orang-orang Israel bila mereka berpuasa haruslah merendahkan diri. Merendahkan diri itu merujuk pada berbagai bentuk penyangkalan diri atau merendahkan hati. Mempraktekkan penyangkalan diri pada hari pendamaian itu adalah untuk mengekspresikan rasa syukur dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sebab pada hari itu adalah di mana imam besar akan masuk menghadap hadirat Allah untuk membersihkan bait suci Yerusalem. Dan dengan cara demikian, maka hal itu akan membersihkan manusia dari setiap dosa-dosa yang sudah diampuni. Tindakan penyangkalan diri atau merendahkan hati saat mereka berpuasa itu harus dilakukan dalam roh yang berterima kasih dan dipenuhi rasa syukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka pada hari penghakiman. Jadi ketika pada zaman dahulu bila orang-orang Israel sebagai umat yang dipilih oleh Allah itu berpuasa, tujuannya adalah bukan supaya mereka mendapat persetujuan Allah atas kesolehan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Tujuan puasa mereka adalah bukan untuk mendapatkan pahala. Sebab keselamatan itu hanya bisa didapat oleh iman melalui anugerah kasih karunia Allah. Yang diharapkan oleh Tuhan ketika kita berpuasa itu adalah untuk tujuan pertobatan yang sungguh-sungguh. Lagi pula dosa-dosa bangsa itulah yang telah mengotori tempat kudus Allah. Dan itu harus dibersihkan dengan darah domba yang telah tercurah karena segala sesuatu yang telah diperbuat oleh mereka. Di hari pendamaian itu imam besar akan memasuki ruang maha kudus yang terdapat di bait suci Yerusalem sambil membawa darah domba yang telah dikorbankan yang sesungguhnya adalah melambangkan darah pengorbanan Yesus Kristus. Jadi berpuasa itu adalah bukan untuk mengharapkan supaya Tuhan memberikan pujian atas kesolehan mereka. Meski sebenarnya banyak orang yang mengharapkan hal yang demikian dari Tuhan dan dari sesama manusia. Maka dari itu Tuhan mengeluhkan sikap mereka yang seperti demikian. Sebab ada yang salah saat umatnya tersebut melakukan puasa. Prinsip atau tindakan penyangkalan diri saat berpuasa yang diharapkan oleh Allah adalah bukan hanya tentang bagaimana kita berusaha supaya kehidupan kita menjadi nampak lebih rohani atau religius. Juga bukan dengan berusaha melakukan upacara atau ibadah keagamaan dengan tata cara atau formula yang benar. Atau dalam hal kerohanian mengadakan persaingan atau membanding-bandingkan diri kita satu sama lain dalam bentuk apapun. Sebab sesungguhnya roh persaingan atau membanding-bandingkan diri satu sama lain seperti demikian itu sama sekali tidaklah menyenangkan hati Tuhan. Ternyata bukan seperti semua itu yang Tuhan inginkan. Buktinya ketika orang-orang Israel berpuasa sambil menyiksa diri, yaitu dengan menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, tetapi Tuhan malah mengatakan mereka seperti ini. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Perkataan tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang keras hati dan keras tengkuk semacam itu. Di ayat berikutnya Tuhan mengatakan seperti ini. Yesaya 58 ayat 6-7. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi berpuasa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah supaya kita berbuat baik terhadap sesama. Memperhatikan dan menolong sesama kita yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga dengan perbuatan baik kita itu maka nama Tuhan dapat dipermuliakan. Itulah sebabnya meskipun Yesus berpuasa dan sangat setia melakukan ritual keagamaan,
Namun para penulis Injil justru lebih berfokus kepada tindakan rahmat-Nya dan penyembuhannya dibandingkan dengan menuliskan kesetiaan Yesus kepada ritual keagamaan. Para penulis Injil juga lebih berfokus menuliskan tentang bagaimana Yesus memberi makan orang banyak dan pengampunannya kepada mereka yang membutuhkan.